Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 4 April 2022, dalam masa Prapaskah yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, demi cinta kasih-Mu yang agung, kami Kau perkaya dengan pelbagai karunia. Bantulah kami berbalik dari hidup berdosa menuju hidup baru, dan menjadi layak untuk kerajaan surga. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di atas tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya,
tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Itulah jawaban Yesus kepada orang-orang Farisi yang terus mendesaknya bagaimana pandangannya tentang perempuan yang kedapatan berzina yang dibawa kepadanya. Menurut hukum Taurat, perempuan-perempuan yang kedapatan berbuat zina harus dilempari dengan batu. Jawaban Yesus bahwa barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama yang melemparkan batu kepada perempuan itu, memberikan kita gambaran bahwa begitu besar kerahiman Tuhan kepada orang yang berdosa. Sekaligus juga memunculkan pertanyaan, mengapa Yesus membela orang yang bersalah, padahal Yesus memahami aturan yang berlaku pada saat itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kecenderungan kita ialah lebih mudah menghakimi daripada mencari tahu mengapa orang melakukan hal itu. Maka dengan mengatakan barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu, bukanlah karena Yesus membela orang yang berbuat salah itu, tetapi Yesus hendak mengajak kita untuk masuk ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita ini orang berdosa atau orang suci? Kita begitu gampang untuk menghakimi sesama, mencap orang lain itu orang jahat dan sebagainya, padahal kita sendiri tidak pernah mengoreksi diri kita, apakah kita juga orang yang baik atau benar. Kita begitu gampang mudah melihat kesalahan orang lain yang kecil-kecil, bahkan kita begitu gusar dengan kesalahan orang, tapi kita tidak gusar dengan diri kita yang juga sering jatuh ke dalam dosa, bahkan mungkin dosa yang jauh lebih besar. Orang yang dipenjara tidaklah lebih berdosa, lebih kotor daripada orang yang tidak dipenjara. Yesus mau mengajak kita untuk sungguh-sungguh merenungkan bahwa hak untuk menghakimi itu, hak untuk mengadili itu bukanlah milik manusia. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, karena itu tidak mungkin untuk mengadili dengan adil. Hak untuk mengadili, hak untuk menghakimi adalah hak dari Allah itu sendiri. Karena hanya Allah yang mampu mengadili atau menghakimi dengan sungguh-sungguh adil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka cerita tentang perempuan yang kedapatan berzina dan dibawa kepada Yesus mengajak kita untuk terus belajar menjadi manusia yang adil.
Mengasihi apa yang kita imani berarti berani terlibat memperjuangkan keadilan dalam pencerahan hidup kita dan berani bersaksi tentang kasih Allah. Kita bisa mulai dari keluarga kita untuk tidak mudah menyalahkan, tetapi mencari tahu mengapa itu dilakukan, barulah diarahkan. Itulah kasih Tuhan sebenarnya, menyelamatkan banyak orang yang bertobat dan mau belajar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi manusia-manusia yang selalu mencari kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.